Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas teori-teori yang berusaha mengungkapkan apakah benar Dennis merupakan cucu dari Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie. Kalau benar, kok bisa sih? Kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, mari kita kupas secara mendalam sampai tuntas dan bersiaplah. Rasanya sulit untuk menerima fakta bahwa Dennis si Dontol ini ternyata merupakan cucu dari Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu almarhum Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih akrab disapa B.J. Habibie. Kehadiran B.J. Habibie dalam serial animasi ini menjadi perbincangan netizen bahkan hingga sekarang. Selain membangkitkan rasa nostalgia, netizen juga heran kok bisa sih anak kecil sebeban Dennis bisa memiliki kakek yang sangat jenius seperti Habibie. Yang membuat penasaran adalah tidak ada penjelasan dari MD Animation dan PH lainnya yang terlibat. Bagaimana sebenarnya Dennis ini tuh bisa jadi cucu dari Habibie? Ini adalah satu-satunya, the one and only, episode yang menghadirkan sosok jenius B.J. Habibie ke ceritanya. Terdengar sangat random, tapi ternyata memang serial animasi Adit dan Sopo Jarwo ini emang suka ada bintang tamunya gitu gak sih? Selain B.J. Habibie, dulu juga sempat ada cerita tentang Cherry Bell yang datang ke kampung Karet Berkah dalam episode Cherry Bell Datang, Jarwo Senang. Terlepas dari persoalan bintang tamu atau bukan, kehadiran karakter B.J. Habibie dalam serial ini tentu memberikan kesan dan rasa penasaran tersendiri, iya nggak sih? Bahkan baru-baru ini ya, saat naskah ini ditulis, sekelas IDN Times juga sempat membuat artikel tentang Dennis yang ternyata cucu dari B.J. Habibie ini. Kurang topik atau gimana nih IDN Times? But anyway, hal itu juga menunjukkan bahwa netizen juga ikut penasaran. Sebenarnya gimana sih silsilah keluarga Dennis ini? Kok bisa cucu dari presiden tinggal di kampung Karet Berkah? Kayak kesenjangan sosial dan kesenjangan karakternya tuh kerasa banget gitu. Nah, kali ini kita akan bahas semuanya. Dan ingat, disclaimer nih ya, ini hanyalah sebuah teori. Dan buat kalian yang udah subscribe Nonton Lagi Channel dari dulu, pasti udah tau lah ya bahwa kita tuh membahas hal-hal yang memang dari sudut pandang lain. Tapi balik lagi, ini hanyalah sebuah teori. Ya, jadi ayolah kita fun aja di sini. Oke, kita langsung aja bahas teorinya. Kita bisa berani bilang bahwa Dennis bukanlah cucu dari B.J. Habibie. Oke, kalian pasti langsung punya sanggahan. Kan ada episodenya, udah jelas itu B.J. Habibie manggil Dennis dengan sebutan cucu, dan Dennis pun memanggil beliau dengan sebutan eyang. Iya, emang betul. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dan bahkan kita udah nonton berkali-kali. Dan akhirnya mendapat satu celah yang mungkin bisa membuktikan bahwa Dennis tetap bukan cucu dari B.J. Habibie. Entah kenapa ya, kita merasa bahwa kehadiran B.J. Habibie ke kampung Karet Berkah dalam episode Eyang Datang Semua Senang ini terasa begitu random. Kebayang gak sih? Kalian lagi main nih sama teman-teman kalian, lagi ngebantuin tukang bakso nih karena lagi banyak pesanan, terus tiba-tiba disamperin sama mantan presiden. Di sini aja tuh kayak, random amat gak sih? Dan yang lebih random lagi adalah ketika ternyata salah satu teman kalian tuh adalah cucu dari presiden itu. Kebayang gak sih shock-shocknya kalian? Lagi main nih, tiba-tiba disamperin sama presiden dan teman kalian ternyata cucunya. Random banget. Gini loh, kita melihat Adit sama Dennis itu kan kayak bestie dari lahir. Istilahnya kayak mereka tuh udah temenan dari alam rahim atau apalah itu, sehingga mereka pas lahir itu kan kayak bisa klop banget jadi sahabat. Adit yang udah sering bantuin Dennis dalam segala situasi, bahkan dia tidak pernah tahu bahwa temannya yang beban itu, bahwa si Dennis itu adalah cucu dari presiden. Adit loh ini yang 24/7 tuh melindungi Dennis terus, yang selalu menyemangati Dennis, yang selalu bikin Dennis tenang kalau misalnya dia lagi panik. Sekelas Adit aja tuh nggak tahu kalau emang benar Dennis itu adalah cucu dari presiden, gak mungkin reaksi si Adit tuh kayak gini. Gak mungkin dia kayak melongo, kayak kaget gitu kan ternyata salah satu sahabatnya merupakan cucu dari presiden. Ini tuh udah ngeliatin banget kalau Adit tuh nggak tahu sama sekali kalau Dennis merupakan cucu dari presiden. Harusnya Adit ini tuh udah tahu. Dan bukan cuma Adit, yang lain pun ternyata pada nggak nyangka kalau Dennis adalah cucu dari presiden. I mean, this is something huge that everyone should know. Ini adalah sesuatu yang sangat besar, yang harusnya semua orang tuh tahu. Bayangin ya, di kampung kalian ada satu cucu dari presiden, bukannya itu harusnya jadi perbincangan ya? Atau mungkin jadi sesuatu yang diketahui oleh banyak orang. Dia cucu presiden loh, jangan macam-macam sama dia. Dia tuh kan cucu presiden, ya gak sih bakal kayak gitu dong. Harusnya ada sentimen semacam itu di kampung Karet Berkah ini. Kalau misalnya emang bener Dennis itu adalah cucu dari B.J. Habibie.
Tapi kan ini enggak sama sekali. Mereka bahkan baru pada tahu kalau Dennis itu ternyata cucunya presiden. Bayangin deh kalau semua orang tahu bahwa Dennis adalah cucu dari presiden, pasti nggak ada yang berani bully dia. Kemarin kan sempat viral tuh ada teori kenapa si Dontol ini bisa jadi beban. Katanya mungkin karena dia tuh sering dibully sama teman-temannya. Nih ya, kalau misalnya teman-temannya itu tahu si Dontol ini adalah anak presiden alias cucunya dari presiden, mungkin mereka nggak akan berani ngelakuin itu. Tapi ya lagi-lagi, ini kan mereka nggak tahu sama sekali. Makanya kita berani bilang bahwa kejadian di episode ini tuh kayak random aja gitu. Dan coba deh kalian tonton episode fullnya. Episode B.J. Habibie ini berjudul Eyang Datang Semua Senang dan Eyang Bikin Pesawat Semua Sepakat. Dari kedua episode itu, entah kenapa ya, Dennis ini tuh kayak gak akrab sama eyangnya sendiri. Kalau misalnya emang itu eyangnya ya. Justru yang kelihatan lebih akrab tuh malah Ucup yang cita-citanya tuh pengen jadi ustadz. Bahkan di sana Ucup yang lebih inisiatif untuk bikin pesawat-pesawatan. Padahal dalam episode itu yang mau jadi pilot tuh si Dennis. Kayak kurang kerasa aja gitu hubungan keluarganya. Kalau emang si Dennis ini adalah cucu dari B.J. Habibie. Belum lagi kita ngomongin soal status sosial mereka yang berbeda jauh. Eyang Habibie dalam episode ini datang ke Kampung Karet Berkah pakai mobil mewah. Alphard gak sih itu? Gak tahu brandnya apa, yang pasti itu mobil mewah lah ya. Sementara Dennis, dia sepeda aja tuh gak punya. Dia kemana-mana diboncengin sama Adit. Apa-apa tuh semuanya Adit. Bahkan di opening setiap episodenya kita kan sering lihat ya ada title sequence-nya yang memperlihatkan Adit yang membonceng Dennis. Dari sini aja tuh udah janggal banget. Seorang cucu presiden masa gak punya sepeda satupun? Dari semua kejanggalan itu, kita jadi agak meragukan nih kebenaran tentang Dennis ini merupakan cucu dari B.J. Habibie. Lantas, jika itu memang benar, sebenarnya apa yang terjadi dalam episode tersebut? Yap, sesuai dengan judulnya, semua hanyalah hayalan Dennis. Semuanya hanya hayalan, imajinasi dari sosok Dontol alias Dennis ini. Kehadiran B.J. Habibie ke Kampung Karet Berkah ini hanyalah imajinasi dari sosok Dennis. Oke, ini emang terdengar sangat konyol karena udah jelas banget dalam episodenya B.J. Habibie-nya tuh bilang kalau Dennis adalah cucunya. Tapi tunggu, itu dari POV-nya siapa dulu? Itu dari POV-nya Dennis. Semua yang terjadi dalam episode itu, semuanya adalah hayalan dari POV-nya Dennis. Kita sebut sekali lagi nih ya, hayalan alias imajinasi atau bayangan dari Dennis. Kenapa kita bisa yakin? Well, kalau kalian penggemar dari serial Adit Sopo Jarwo ini, harusnya kalian notice satu hal ini sih. Dennis emang suka berhayal. What? Dennis, kamu harus bisa ngebayangin. Dennis, tutup mata kamu. Bayangin aja. Dennis, sekarang tutup mata kamu. Kamu tutup aja mata kamu. Kamu bayangin. Cuplikan yang tadi kita perlihatkan adalah beberapa momen di mana Dennis disemangati oleh Adit dengan cara membayangkan dirinya menjadi sesuatu yang lebih kuat supaya Dennis bisa menghadapi tantangan yang dia hadapi. Dennis yang suka berhayal bahkan pertama kali diperlihatkan di episode perdananya Adit dan Sopo Jarwo berjudul Dompet Ayah Masih Ketinggalan yang dirilis pada tahun 2014. Dalam episode itu, Adit, Adel, dan Dontol pergi untuk memberikan dompet ayah yang ketinggalan. Di tengah jalan mereka diganggu oleh Sopo Jarwo. Nah, tepat di sini saat mereka akan melintasi jembatan kayu, Dennis mulai tuh memperlihatkan anxiety dan rasa penakutnya. Di sana Adit langsung bilang ke Dennis untuk tutup mata dan membayangkan bahwa itu bukan jembatan kayu melainkan jembatan yang besar dan kuat. Dan rupanya dari POV-nya Dennis, jembatan kayu itu berubah menjadi jembatan yang sangat besar. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Dennis, kamu harus bisa ngebayangin kalau yang di depan kita itu bukan jembatan kayu, tapi jembatan yang besar. Ini di episode perdananya loh, episode pertama mereka. Ini seolah memberitahu kita bahwa Dennis itu adalah anak yang emang halu, suka berimajinasi anaknya. Episode lain, masih di season yang sama, ada dalam episode Tahu Sumedang Bikin Jarwo Meradang. Di sini Dennis lagi-lagi dikejar oleh Sopo Jarwo. Sama seperti episode sebelumnya, Dennis membayangkan Sopo Jarwo menjadi makhluk yang sangat kecil sehingga ia bisa mengatasi rasa takutnya. Dari POV Dennis, ia menjadi makhluk besar dan berani melawan Sopo Jarwo. Tapi dari POV yang lain, dia tetap Dennis yang kita kenal. Jadi, pas Adit bilang untuk membayangkan sesuatu, Dennis langsung membayangkan hal itu. Paham kan? Contoh lain ya, ada di episode Gerobak Ilang Kang Ujang Bimbang.
Di episode ini, Adit minta Dennis untuk membayangkan mereka terbang. Dan lagi-lagi, dari POV Dennis, mereka tuh emang lagi terbang menggunakan sepedanya Adit. Lain lagi di episode Jarwo Curang, Adit menang. Di sini, Adit meminta Dennis untuk membayangkan dirinya untuk menjadi pahlawan super dan menganggap bola yang akan ia tangkap berukuran besar sehingga mudah untuk ditangkap. Dan sama seperti lainnya, Dennis benar-benar membayangkan dirinya adalah pahlawan super. Oke, bukti-bukti di atas sebenarnya sudah cukup meyakinkan kita bahwa Dennis ini suka berhayal. Sebenarnya masih banyak bukti-bukti Dennis yang suka berhayal lain ya di episode lainnya. Tapi kalau misalnya kita jelasin satu-satu kayaknya nggak bakalan cukup ya waktunya. Inti dari poin ini adalah bahwa kemungkinan besar kehadiran B.J. Habibie ke kampung Karet Berkah dan mengakui Dennis sebagai cucunya mungkin hanyalah hayalan dari Dennis saja. Apalagi kalau kalian perhatikan, beberapa kali Dennis disuruh membayangkan oleh Adit itu tuh di saat dia kondisinya lagi panik, pas anxiety-nya tuh lagi kambuh, ya nggak sih? Dan Adit memang sengaja nyuruh Dennis untuk membayangkan ini itu supaya rasa paniknya tuh bisa hilang gitu, bisa mereda. Percaya atau tidak, hal ini juga terlihat jelas dengan apa yang ada dalam episode Eyang Datang Semua Senang ini, sebelum kemunculan B.J. Habibie. Kalian bisa nonton episodenya setelah nonton video ini ya, karena udah free access di YouTube. Pokoknya dalam episode tersebut, ceritanya tuh Adit dan Dennis dan teman-teman yang lain itu sedang membantu Kang Ujang yang lagi overwhelming karena baksonya itu laku banget. Di saat lagi sibuk kayak gitu, Dennis minta pulang. Padahal yang lainnya tuh belum mau pulang. Di sana Dennis diminta sama Adit untuk jangan pulang dulu. Baru deh setelah itu Eyang Habibie datang. Coba kalian perhatikan cuplikannya dulu deh. Tenang Kang Ujang, Dennis bantuin kok. Tapi nggak bisa lama ya, ini juga udah mau pulang. Ya, Dennis kok pulang? Sebentar lagi deh, cepat. Assalamualaikum, Dennis. Oh, waalaikumsalam Eyang. Ngerasa nggak sih kalau Dennis tuh kayak emang gelisah, kayak anxiety gitu. Dia mau pulang, padahal teman-temannya masih asyik untuk bantuin Mr. Ujang alias Kang Ujang. Kita sempat penasaran sih kenapa Dennis ini tiba-tiba minta pulang. Kalau kalian ingat dengan teori di video sebelumnya, yang ini nih, itu dikatakan bahwa Dennis ini mendapatkan KDRT atau perlakuan buruk dari orang tuanya. Makanya dia tuh tumbuh menjadi Dennis yang kita kenal sekarang. Beban, tidak percaya diri, dan lain-lain. Nah, kita curiga sih kenapa di episode ini Dennis minta pulang duluan karena dia takut di-KDRT-in sama orang tuanya kalau misalnya dia pulang telat. Seriusan deh, ini nggak ngaco ya. Karena ternyata kalau misalnya kita lihat di deskripsi episode itu, ini pihak MD Animation-nya ya yang menuliskan kalimat-kalimat yang misterius di kolom deskripsi episode tersebut. Oke, ini adalah episode dari Eyang Datang Semua Senang. Dan coba kita buka deskripsinya. Di sini pihak MD Animation itu menuliskan Dennis tiba-tiba ingin pulang. Ternyata dia ada urusan, tapi Adit melarang karena sebenarnya pekerjaan di Kang Ujang belum selesai semua. Dennis seperti ada yang disembunyikan. Kalian garis bawahi sendiri ya. Di sana tertulis dengan jelas, Dennis seperti ada yang disembunyikan. Ini bukan kita loh yang nulis, tapi pihak MD Animation-nya sendiri yang bilang kalau Dennis ini tuh kayak punya sesuatu yang disembunyikan. Jangan-jangan memang benar bahwa Dennis ini sebenarnya mendapatkan perlakuan buruk dari kedua orang tuanya dan ia menyembunyikan hal tersebut dari teman-temannya. Somehow episode ini justru memperkuat teori bahwa Dennis ini mungkin mendapatkan perlakuan buruk dari kedua orang tuanya ya. Oke, balik lagi ke teori yang ini. Di sini Dennis udah nampak gelisah. Bukan tidak mungkin, di pikirannya Dennis sudah khawatir jika ia dimarahi atau bahkan mungkin dipukul oleh kedua orang tuanya. Namun di sana Adit mencoba menenangkan Dennis dengan menyuruhnya untuk membayangkan datangnya sosok Eyang yang sangat caring, penyayang, dan peduli pada Dennis. Dan pada saat itulah datanglah Eyang Habibie. Jadi yang kita lihat itu ya hanyalah hayalan Dennis saja guys, supaya Dennis itu bisa lebih tenang, lebih kalem gitu. Oke guys, teori yang satu ini tidak kalah meyakinkan dibandingkan dengan teori sebelumnya. Teori satu ini mengatakan bahwa kehadiran B.J. Habibie ke kampung Karet Berkah ini hanyalah potongan mimpi dari Dennis. Alasannya sama, bahwa ini tuh kayak terlalu random untuk terjadi. Kejanggalan-kejanggalannya sama seperti yang kita sebutkan di segmen sebelumnya. Tapi di teori ini terdapat satu episode yang menguatkan bahwa kehadiran B.J. Habibie ke kampung tersebut hanyalah sebuah mimpi. Episode tersebut berjudul Beranikan Hati, Beranikan Diri. Sebenarnya ini merupakan salah satu episode yang cukup menggelikan sih, karena ini terasa tidak wajar.
Dalam episode ini, Dennis berubah menjadi anak yang pemberani dan malah Adit yang jadi beban. Geli gak sih ngelihat Adit kayak gitu? Biasanya kan Adit yang selalu kuat gitu ya. Di episode ini dia malah kayak lembek dan Dennis yang selalu nyemangatin Adit. Tidak hanya itu, diceritakan di sini Dennis ini jago main engklek, bahkan dia berani melawan Sopo Jarwo. Tapi plot twistnya adalah itu semua hanya mimpi. Ternyata Dennis sebenarnya terpleset saat main engklek karena ragu untuk melompat, hingga pada akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Dalam pingsannya itulah Dennis mimpi kalau dia jadi orang yang pemberani dan jago main engklek. Penonton baru dikasih tahu kalau ini adalah mimpi itu pas di akhir banget. Bener-bener pas mau udahan sebelum adanya credit title. Nah, bagaimana jika sebenarnya kehadiran B.J. Habibie ke Kampung Karet Berkah ini merupakan mimpi dari Dennis juga, sama seperti episode ini? Bedanya adalah kalau di episode itu kan kita dikasih tahu kalau Dennis itu sebenarnya sedang bermimpi. Tapi kalau di episode yang ada B.J. Habibie-nya kita nggak dikasih tahu. Adanya episode ini tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang terjadi dalam episode yang datang semua senang itu hanyalah mimpi dari Dennis. Hanya saja kita tidak diberitahu bahwa itu adalah mimpi. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Adit dan Sopo Jarwo. Seru juga ya kita bahas animasi-animasi negara kita sendiri. Semoga film dan serial animasi buatan bangsa sendiri bisa lebih baik lagi, makin berkelas lagi, amin. Tapi nih, menurut kamu bagaimana dengan teorinya? Apakah kalian percaya bahwa Dennis memang benar-benar cucu dari Habibie? Atau itu hanyalah hayalan atau mimpinya saja? Tulis di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.